Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Ari. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Ari. Tapi ada yang sedikit ini mengganggu pikiran saya ini, Bu Ari. Baik. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, Bu. Iya, Bu Ari. Mungkin kalau misalnya Bu Susi ada masalah, mungkin kita akan membutuhkan waktu yang agak lama ya, Bu, untuk ngobrol-ngobrol. Iya, Bu Ari. Sebelumnya maaf, nggih, tadi pagi saya WA Bu Ari karena memang ada sesuatu yang ingin saya obrolkan dengan Bu Ari. Ada sedikit yang mengganjal ini, Bu Ari, untuk tugas saya Ya, sebagai guru. Dan alhamdulillah sore hari ini sudah diberi waktu. Terima kasih ya Bu Ari ya waktunya. sama-sama, Bu. Ya, oke. Saya akan bertanya, Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan ini Bu Susi kok terlihat murung, terus juga sepertinya seperti mengalami apa? Ada suatu kebingungan. Itu ada apa ya, Bu? Betul sekali Bu Ari. Ini memang saya agak bingung. Agak bingungnya begini Bu Ari. Ini terkait dengan murid saya Bu Ari. Murid saya itu di kelas itu ini ada yang membutuhkan perhatian khusus sekali. Harus saya perhatikan, dia kalau tidak saya perhatikan, dia marah, begitu. Nah, padahal kan saya di kelas harus semuanya ya, dalam satu kelas saya itu ada 15 siswa dalam kelas saya. Lah ini kok minta diperhatikan kalau itu, setiap mulai pelajaran istilahnya gitu, mintanya duduk di pangkuan saya, tidak mau duduk bersama teman-temannya. Kalau saya suruh duduk bersama temannya di karpet, itu malah yaitu nangis begitu Bu Ari. Ini saya itu bingung gitu. Ini bagaimana ya kira-kira apa yang harus saya lakukan begitu untuk menghadapi ini murid saya. Dan ini pengalaman ini untuk murid saya yang seperti ini tuh baru ini saya alami Bu Ari. Selama saya jadi guru begitu. Ya, betul, Bu. Uh, jadi apa yang bisa saya bantu dari masalahnya Bu Susi ini? Kira-kira apa yang Bu Susi harapkan dari Saya saya? Pak, rekamnya dulu Pak Wid. Kita rekam dulu bentar. Ini Bu Rekam Ari, dulu. Oke. saya itu kan pinginnya, ini ya, pinginnya kalau di kelas itu ya semua anak Iya, kan tak saya kirim. saya Kita share kita perhatikan aja. itu sama gitu, tidak ada yang saya beda-bedakan. Kalau dengan seperti itu Kerang jelas, G. karena di lembaga PAUD untuk anak usia dini itu kan masih kita komunikasi dengan orang tuanya itu intens sekali. Jadi takutnya nanti kok ini Bu Susi hanya memperhatikan si A saja gitu. Ya. Begitu. Lah, ini saya bingung padahal memang ini anak ini istilahnya itu kalau anak yang besar itu kan masih mungkin ada masalah begitu loh Bu Ari. Lah ini kan saya terus jadi bagaimana ya nanti karena saya harus memberikan perhatian yang ke semua anak gitu. Dan ini anak yang sedang ada masalah ini tentunya juga harus harus kita carikan solusinya juga Bu Ari ini. Jadi Bu Susi bercerita ke saya itu supaya mendapat solusi gitu ya Bu ya? Ya, saya itu bercerita sama Bu Ari. Ini ya selain saya nanti sharing gitu dengan Bu Ari ini curhat lah ini istilahnya curhat dengan Bu Ari. Ya saya paling tidak nanti kan ada sedikit solusi lah, ada solusi bagaimana saya menghadapi anak didik saya tersebut Bu Ari gitu. Jadi tujuan dari pembicaraan kita itu untuk mendapatkan solusi dari masalahnya Bu Susi ya. Iya betul sekali Bu Ari. Dan ini ya, karena masalah ini baru sekali ini saya alami begitu Bu Ari. Begitu Bu Ari. Terus dari Bu Susi sendiri sudah mencoba
solusi apa, mencoba apa untuk mengidentifikasi si anak ini. Kenapa kok anak ini cari perhatian sekali ke gurunya gitu. Ya, yang sudah saya lakukan yaitu Bu Ari, ketika anak kok minta tadi ya seperti minta pangku terus itu ya, saya kan terus memberi masukan, memberi arahan, nasihat lah istilahnya kalau anak besar, silakan bisa bersama dengan teman-temannya itu. Kemudian anaknya sampai saya itu loh Bu Ari, saya bopong, saya dudukkan bersama dengan teman-temannya. Terus saya juga ikut di situ. Kalau di TK itu kan kita yang guru itu duduknya di kursi kecil. Anak-anak kan waktu awal itu duduk di karpet gitu loh, bareng-bareng lah. Saya itu sampai memposisikan saya itu sudah saya pangku, tadinya saya pangku, saya duduk di karpet. Kita buat lingkaran di circle itu. Kemudian lama-lama kan tak suruh duduk sendiri begitu. Nah, itu yang saya usahakan ini ya. Selanjutnya ketika saya suruh duduk sendiri, awalnya tetap tidak mau Bu Ari. Awalnya tidak mau, kemudian saya terus tetap melanjutkan pembelajaran bersama teman-temannya yang lain. Kemudian saya diamkan dulu sementara, kemudian saya ajak ngobrol lagi. Saya cuma bicara, boleh kok duduk di sebelahnya Bu Guru. Nanti Bu Guru tetap di sini seperti itu. Akhirnya dia mau, pelan-pelan dia mau. Tapi tetap harus nempel saya gitu. Tetap minta perhatian lebih ke saya gitu Bu Ari. Kalau saya lagi menjelaskan materi ke teman-temannya itu seakan-akan itu dia itu janganlah Mbok Yo menghadap ke si anak tersebut saja. Saya aja. Iya, kepalanya itu apa ini saya disuruh nengok ke anak itu tersebut. Kan ya tidak bisa ya Bu Ari. Terus saya pengertian lagi, maaf di kelas ini tuh teman-temanmu banyak. Nah, Bu Guru harus memberikan perhatian ke semuanya. Ini harus memberikan penjelasan, kita hari ini akan bermain apa ke seluruh temannya, begitu Bu Ari yang sudah saya lakukan. Ya, berarti apa? Bu Susi sudah mencoba berbagai cara gitu ya Bu ya, untuk mengatasi anak tersebut. Terus Bu Susi juga bertanya ke orang tuanya tidak? Ya, ketika beberapa hari setelah anak itu kok seperti itu terus, saya sudah WA dengan orang tuanya, saya cerita kenapa. Kebetulan kan anak itu yang jemput Pak D-nya, jadi tidak orang tuanya begitu. Karena orang tuanya itu kalau pagi berangkat kerja gitu. Jadi kalau siang yang jemput Pak D-nya. Itu sudah komunikasi dengan kita dari awal dulu lah. Itu saya pertama kali kan saya WA ke orang tuanya dulu, kenapa ini kok ada masalah seperti ini. Lah ini orang tuanya waktu itu membalas chat saya, Bu. Oh ya, kemarin memang di rumah dia itu ada masalah begitu, masalah dengan ya saudaranya begitu, saudara sepupunya, apa ya istilahnya itu rebutan mainan begitu, kata orang tuanya seperti itu. Namun setelahnya itu kok sudah tidak ada masalah, sudah bermain lagi. Orang tuanya cerita seperti itu Bu Ari ke saya lewat chat WA itu. Saya memang belum ketemu langsung karena sementara masih saya WA dulu begitu. Saya kan harus melaporkan kondisi anak di sekolahan, takutnya kalau dengan seperti itu berlama-lama nanti bagaimana untuk anaknya begitu ini, biar orang tua kan juga tahu kalau di rumah kok biasa, kok di sekolahan seperti itu begitu Bu. Ya, ya. Berarti yang dilakukan oleh Bu Susi itu sudah bagus ya Bu. Maksudnya kita harus bertanggung jawab atas anak itu. Apa yang terjadi di sekolahan kan kita harus bertanggung jawab ke orang tuanya. Gitu. Jadi Bu Susi sudah bertanggung jawab menghadapi sifat dari yang anak itu yang mencari perhatian khusus beberapa hari terakhir ini. Nah, terus
Selain itu Bu Susi juga sudah mengkonfirmasi ke keluarganya, kayak tadi Pak D-nya karena yang menjemput Pak D. Terus kalau dengan orang tuanya mungkin hanya berhubungan lewat WA ya Bu ya. Sementara masih WA Bu. Itu. Terus setelah Bu Susi bertanya ke orang tuanya itu, setelah itu anak itu pagi harinya atau hari setelahnya itu berubah atau tidak, atau masih cari perhatian gitu ke Bu Susi? Ya, pagi itu ketika saya anak datang kan saya ajak salah, saya sambut namanya kabarnya, bagaimana perasaannya gitu. Itu sudah kok ini anak sudah mulai senyum ya. Tadinya kalau setiap datang kan dia tapi dia tetap aja. Pokoknya aku mau sama Bu. Mau sama yang lain. Nanti kalau sama teman yang lain aku nggak mau. Pokoknya maunya sama Bu. Mau senyumnya sama Bu gitu. Gitu sama teman nggak mau senyum dia gitu. Saya ajak ngobrol anak tersebut. Kenapa sih itu? Kenapa kok harus sama Bu Susi? Kan teman yang lain banyak, kita bisa bersama-sama, semua sayang loh gitu. Saya beri pengertian seperti itu. Kita di sini semuanya sayang kok gitu. Anak tersebut ya agak itu terus selendotan, agak malu-malu, masih bilang pokoknya aku sama Bu Susi. Aku sayang sama Bu Susi, sayangnya sama Bu Susi. Aku pokoknya mau deket Bu Susi terus begitu. Anaknya itu lucu sekali seperti itu. Berarti situasi yang dihadapi Bu Susi itu agak sulit ya, karena kan kalau kita mengorek informasi dari anak kecil itu susah gitu ya Bu ya. Iya. Kita kan nggak tahu kan moodnya anak itu loh Bu Ari. Ini tuh saya pas mau ngajak ngobrol itu dia itu pas moodnya baik apa tidak begitu loh. Jadi kadang kita itu mau percaya itu, misalnya dia jawabnya saya cari perhatian ke Bu Guru karena di rumah sama orang tua dimarahi, bener atau enggak gitu ya kan Bu? Iya. Jadi kita itu sulit Bu Ari. Gini, kalau anak-anak itu jujur kok Bu Ari. Kalau anak-anak masih usia segitu itu dia jujur apa yang dia rasakan. Gitu. Ya, jadi kadang kan kita mengalami kesulitan gini loh Bu, sama orang tuanya juga gitu loh, sama orang tuanya mengkomunikasikan, nanti takutnya itu orang tuanya salah paham gitu. Itu kami jaga sekali karena kalau di TK itu memang kita ngomongnya itu ke anak juga ke wali gitu. Iya, jadi ngomong dua-duanya ya Bu ya. Iya, Ya, semoga bisa mendapat jawaban kenapa anak itu seperti itu ya Bu ya. Bu Ari, ini semoga yang besok ini saya akan ajak ngobrol lagi, tapi saya tetap kok saya konsultasi, saya WA, saya tetap WA sama orang tuanya juga menyambut baik, suruh menceritakan apa tadi ketika di sekolah itu, suruh melaporkan begitu untuk perkembangannya bagaimana gitu. Alhamdulillah orang tuanya itu juga bisa koordinasi dengan baik dengan saya. Jadi istilahnya kan kadang gini Bu Ari, di zaman sekarang ya guru itu kan ya kita itu kadang ini wis dititipke ning sekolah kok malah saiki anakku seperti ini, kok malah Bu gurunya tanya ke orang tua, kan sudah jadi tanggung jawabnya Bu guru gitu. Tapi alhamdulillah tidak, orang tuanya si anak tersebut tidak seperti itu. Dia senang sekali, malah kemudian monggo Bu, nanti kalau misalnya terjadi perkembangan yang lain bisa dikoordinasikan ke kami sebagai orang tua, karena kami sebagai orang tua juga harus tahu seperti apa anak kami di sekolah. Malah minta maaf orang tuanya karena kan tidak bisa mendampingi langsung begitu. Kemudian ini masih saya ajak bisa ketemu langsung dengan orang tuanya, dan orang tuanya masih nanti untuk mau memberikan waktu karena kan masih kerja, otomatis nanti kan cari
waktu yang senggang dulu untuk cuti atau bagaimana gitu. Sudah memberi konfirmasi ke saya, tetap akan menemui saya di sekolah, begitu Bu Ari. Ya. Semoga nanti bisa terselesaikan, terus anaknya bisa kembali ceria bersama teman-temannya, tidak hanya bergantung dengan Bu Susi gitu ya Bu ya. Bu Ari, amin. Minta doanya ya Bu Ari. Nanti saya misalnya saya itu di kelas bisa adil dengan semua anak begitu. Namanya realita anak PAUD itu masih seperti itu Bu Ari Preso ya Mbak G. Anak 15 usia sekian dalam satu kelas gitu. Begitu Bu Ari. Bisa ngomong orang tua dan juga ngomong anaknya lah, terutama ketika proses KBM di kelas dan pas jam-jam di sekolah kan otomatis menjadi tanggung jawab kami sebagai guru gitu Bu Ari. Ya, jadi semoga besok terselesaikan ya Bu masalahnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Ari. Ini saya jadi agak lega. Bisa cerita dengan Bu Ari ini terkait murid saya, bisa sedikit ada sedikit solusi lah nanti. Semoga minta doanya besok anaknya sudah bisa normal kembali, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya lagi begitu. Ya, kembali seperti semula ya Bu ya. Seperti anak-anak yang lain begitu, tidak dalam tanda kutip itu anak bermasalah begitu. Ngaten Bu Ari, terima kasih waktunya. Ini sinyalnya agak susah ya Bu. Ini kok agak putus-putus nembe. Biasa Bu. Ya intinya saya terima kasih. Dengaran Bu suaranya? Dengar kok Bu. Dengar. Monggo Bu Ari. Ya Bu, masalahnya terselesaikan, anaknya kembali ceria lagi, dan orang tuanya bisa datang ke sekolah gitu ya Bu ya. Bu Ari, harapan kami seperti itu Bu Ari. Ya, terima kasih ya Bu ya sudah mau berbagi dengan saya. Saya yang terima kasih Bu Ari. Bu Ari sudah di sela-sela kesibukan meluangkan waktu untuk mendengarkan saya, mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillah sudah diberi waktu. Terima kasih sekali. Saya jadi lega ini Bu Ari. Ya. Oke, sekarang gantian ya Bu ya. Oh iya, sudah cukup gantian saya jadi ikut gitu Ya, saya yang cerita ya Bu. Assalamualaikum Bu Ari. Ya, kita ulang ya. Bu Susi. Ya. Assalamualaikum Bu Susi. Ini saya yang jadi coach ya. Saya yang mulai dulu. Kan saya mengunjungi Bu Susi. Sinyalnya. Ya, boleh. Ceritanya saya mengunjungi Bu Susi gitu loh. Oh iya, oke. Ya, kita ulang ya. Saya yang salam dulu, ya. Oke. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Ari. Apa kabarnya ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat, bahagia. Syukurlah, senang dengarnya Bu Ari. Ini ada apa ini? Kok tiba-tiba datang ini? Bu, saya mau bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Maaf, beberapa hari yang lalu sudah WA saya, kita mau ketemuan kok ya.
Nggih, nggih. Kita memang janjian untuk hari ini kita ketemu, nggih, nggih. Ya. Gimana Bu Ari? Kira-kira apa yang ingin diskusikan untuk Oh iya, pertemuan kita sore hari ini? Monggo. ini saya mau cerita ini. Saya kan di kelas itu ada satu anak. Kalau yang pas saya ajar itu pasti mengantuk di jam pelajaran saya. Dia itu kadang tidur ya di paling belakang sendiri kan. Nah, terus kalau pernah saya suruh pindah ke depan duduknya, silakan pindah ke depan biar nggak ngantuk. Nah, dia pindah ke depan, tapi tetap saja pas duduk di depan itu dia tertidur juga, padahal di depan saya duduknya, depan meja guru gitu, tetap saja ngantuk gitu loh Bu. Nah, terus saya tanya ke temannya dulu, belum ke anaknya, si A ini rumahnya mana ya gitu. Terus teman-temannya jawab, rumahnya situ Bu, dekat sekolahan. Terus kenapa kok dia kalau sekolah itu saat jam pelajaran kok ngantuk gitu kan. Terus teman-temannya cerita, dia itu kalau malam suka begadang Bu, nongkrong sama orang tua-tua, orang yang sudah tidak sekolah, terus main game gitu. Itu info dari temannya. Iya. Gitu. Oh, intinya ini ada muridnya Bu Ari yang ngantuk gitu nggih. Intinya kan murid Bu Ari itu ketika pelajaran itu ngantuk. Begitu nggih? Ya. Ini fokus dari pembicaraan kita sekarang tentang muridnya Bu Ari ngantuk ketika jam pembelajaran. Itu ngantuknya itu langsung tertidur pulas, baik duduknya di belakang maupun di depan itu tidak jadi apa ya istilahnya, kalau kita kan di belakang memang enak ya untuk tidur gitu. Ini di depan pun tidur gitu ya Bu Ari. Dan Bu Ari ini sudah menanyakan ke teman-temannya yang dekat itu nggih, dan itu memang anaknya sering main game online dan sebagainya tadi itu nggih. Iya. Jadi ini belum rekaman. Kira-kira apa yang ingin jadi fokus kita perbincangkan sore ini Bu Ari? Ini kita akan cari solusi atau untuk anak yang tertidur tadi atau bagaimana? Kita akan mencari solusi Bu ya, solusi supaya anak itu saat jam belajar itu nggak ngantuk gitu. Solusinya itu bagaimana ya? Pertama pasti kita cari penyebabnya dulu, kenapa kok dia ngantuk. Nah, penyebabnya karena dia nongkrong, main game online, nah itu penyebabnya. Terus sekarang yang mau tujuan saya hari ini cerita itu mendapatkan solusi gitu. Solusi bagaimana anak itu bagaimana menghadapi anak itu gitu loh. Ya, betul sekali Bu Ari. Memang ini salah satu kita sebagai guru nggih masalah nggih untuk anak yang tertidur tadi tentunya kan tidak bisa menerima materi pelajaran begitu nggih di kelas nggih. Dan tadi Bu Ari sudah menceritakan tertidurnya itu karena malam itu nongkrong, kemudian sering game online, tidurnya jadi terlalu malam gitu. Ini Bu Ari istilahnya sudah mencari informasi gitu nggih. Terus selain dengan temannya, mungkin ada informasi apa lagi yang sudah Bu Ari cari tentang anak tersebut Bu Ari? Selain dari teman tanya ke anak tersebut, wajah kamu itu kok ngantuk kenapa gitu. Terus anak itu menjawab kan, saya tadi malam tidurnya jam berapa gitu. Saya tidurnya jam 1, jam 2 gitu. Nah kan kalau jam 1, jam 2 tidur itu kan nanti jam 5 atau jam 6 dia bangun kan tidurnya itu masih beberapa jam gitu loh Bu, sekitar 4-3 jam, 3-4 jam lah. Kan kalau anak ya tidur cuma waktu 3-4 jam
Bu, sampai di Oke. sekolahan Ini dia kayak cuma iya. pindah tempat tidur gitu loh Bu. Ya, oh iya. Iya, Pindah betul ya. tempat tidur gitu. Nah, Betul terus sekali. tak suruh ke depan kok ya tetap masih ngantuk. Terus kadang dia mencoba fokus ke saya gitu, fokus ke saya saat saya mengisi pembelajaran itu dia mencoba fokus, tapi kan raut wajahnya itu kan tetap ngantuk kan. Jadi seperti melayang-layang gitu. Terus kalau ditanya itu misalnya saya habis menjelaskan gitu, terus tak tanya, tadi Bu Vika ngomong apa, coba kamu ulangi. Nah dia nggak bisa, karena walaupun dia itu membuka mata, dia mendengarkan, tapi pikiran dia itu nggak di situ karena ngantuk gitu, jadi nggak fokus gitu. Iya. Nah terus saya tanya, kamu kenapa kok tidak fokus gitu? Saya itu tadi malam tidur jam 1. Nah kenapa kok tidur jam 1? Nah, terus dia bercerita, saya tuh suka main game Bu, kalau nggak main game ya saya nanti main sama teman-teman di luar gitu. Nah terus saya tanya, orang tua kamu tahu nggak kalau kamu keluar gitu? Dia itu keluarnya setelah orang tuanya tertidur gitu loh Bu. Orang tuanya tertidur, Iya, nah dia iya. keluar main gitu. Jadinya kan ya pengawasan orang tuanya mungkin orang tuanya yang merasa anaknya sudah tidur lah, tinggal tidur gitu. Nah ternyata pas orang tuanya tidur dia mencuri-curi keluar dari rumah. Nah pulangnya kan orang tuanya juga masih tidur tuh, misalnya Tidak pulang tahu jam 2, sih. jadi tidak tahu. Sih. Ya Oh, kontrol pengawasan dari orang tuanya orang mungkin tua. Oh, sih. ya mencoba mengawasi, sudah mencoba mengawasi tapi belum maksimal atau gimana, atau saking pintarnya anak-anak sekarang gitu loh. Sekarang. Iya, benar sekali Bu Ari. Memang ini kalau kontrol orang tua itu penting sekali nih. Selain tadi sudah bertemu langsung dengan anak, sudah ngobrol langsung dengan anak maupun dengan teman-teman sekitarnya anak, anak didik. Ini kira-kira situasi yang bagaimana yang ingin Bu Ari ya istilahnya situasi ideal bagaimana di kelas begitu yang ingin Bu Ari capai gitu dengan adanya kondisi seperti ini Bu Ari. Oh ya saya pengennya di kelas itu ya semua siswa itu memperhatikan gitu loh Bu. Memperhatikan saat saya menjelaskan, dan nanti saat saya memberikan kegiatan atau lembar kerja itu anak ya semuanya mengerjakannya itu sesuai dengan arahan gitu loh Bu. Kadang si anak ini itu selain dia mengantuk saat pembelajaran, saat dia mengerjakan lembar kerja itu juga tidak sesuai dengan arahannya. Jadi dia itu seperti tidak bisa memahami kalimat perintah atau kalimat soal gitu loh Bu. Karena tadi dia, menurut saya karena dia kurang fokus tadi. Jadi dia membacanya itu sudah males ya kan, literasinya tidak mau, sudah males, terus cuma dibaca sekilas, ya udahlah sepahamku aja, kayaknya kayak gini mengerjakannya gitu. Jadi memang anak itu kalau menjawab itu tidak sesuai dengan arahan, tidak sesuai dengan permintaan di soalnya. Itu seperti. Jadi saya tuh pengennya anak itu ya selain dia menghilangkan sifat mengantuknya, dia juga bisa fokus ke pelajaran atau pertanyaan atau perintah dari tugasnya gitu loh Bu. Ya, intinya yang harus pertama kali ya kita pecahkan dulu, anak itu kan tidak ngantuk, begitu ya Bu Ari? Ya. Kalau sudah tidak ngantuk, dia otomatis kan dia dalam mengikuti fokus, ya bisa fokus di dalam mengikuti pelajarannya Bu Ari. Terus ternyata juga ternyata tidak hanya di pelajaran saya saja sih Bu. Oh begitu. Dia mengantuk ya hampir di semua mapel ya, kalau kecuali mapel PJUK. Kalau PJUK olahraga kan di luar ruangan, nggak mungkin dia ngantuk kan. Ya. Oh ini ya, bukan murid yang bukan istilahnya Bu Ari itu wali kelas itu bukan ya? Bukan. Jadi saya di situ posisinya sebagai guru mapel ya. Nah itu Bu Ari sudah mencari info juga ke guru mapel yang lain begitu nggih? Ya, saya sudah mencari info ke guru mapel yang lain. Nah, terus rencana saya yang kedua ini, setelah saya mencari info dari temannya, itu kan saya mau minta tolong ke guru BK dan juga ke wali kelas gitu loh Bu. Oh begitu. Biar mereka juga mengkondisikan anak ini gitu loh.
bukan cuma saya gitu. Jadi nanti kalau misalnya guru BK dan wali kelas kan mereka punya hak untuk memanggil orang tua. Yeah. Nah, nanti biar orang tuanya diberi arahan bagaimana sih biar anaknya itu kalau malam di rumah terkontrol gitu. Kan kalau wali kelas dan BK kan memiliki hak kewajiban seperti itu ya. Kalau saya kan mengingatkan anaknya, terus saya melalui prosedur ya ke guru BK dan wali kelas gitu. Betul sekali Bu Ari, idenya bagus sekali. Saya setuju sekali nggih dengan idenya tadi. Bu Ari sudah prosedural gitu nggih. Tadi dari pertama dengan anaknya, dengan temannya, kemudian ke guru mapel lain, wali kelas begitu. Dan ini dukungan-dukungan dari guru BK ini nggih yang masih perlu diperlukan Bu Ari begitu untuk menyelesaikan masalah itu. Kira-kira ini Bu Ari, kapan akan itu loh melibatkan guru BK itu kapan Bu Ari? Kalau saya ya pengennya secepatnya, ini kan sudah bulan November ya Bu, November akhir, terus besok awal Desember itu kan anak-anak sudah PSAS ya, penilaian sumatif akhir semester. Nah setelah itu kan kalau anak kelas 9 kan nanti di bulan Januari itu kan sudah persiapan untuk ujian. Nah saya pengennya sesegera mungkin biar nanti pas masuk di semester 2 itu dia sudah menjadi pribadi yang baru, sudah merubah sikapnya gitu. Ya mungkin nanti pas penyerahan rapot gitu loh Bu, kan orang tuanya datang ke sekolah. Nah itu nanti pasti akan disampaikan oleh wali kelasnya, anaknya kalau pembelajaran seperti ini tolong di rumah diperhatikan, seperti itu mungkin. Ya, wah bagus sekali Bu. Berarti adanya kolaborasi ya dengan beberapa pihak terkait ini yang akan segera dilakukan. Ini fokusnya dengan guru BK nih, karena Bu Ari sudah beberapa langkah koordinasi dengan beberapa pihak begitu. Dan kapannya itu akan segera. Nah, ini semoga Bu Ari ini kedepannya anak tersebut kita semua berdoa nggih, anak-anak didik kita itu semuanya sukses di masa depannya, bisa lancar untuk studinya, apalagi anak masih SMP masih jauh untuk kedepannya begitu, untuk melanjutkan di pendidikan selanjutnya. Ini jadi tanggung jawab kita bersama begitu Bu Ari. Bagaimana Bu Ari perasaannya setelah tadi kita bincang-bincang ini? Ya perasaannya menjadi lebih lega. Jadi ada yang membantu mengarahkan gitulah. Jadi saya tidak berpikir sendiri gitu loh Bu. Ya, saya mensupport sekali idenya Bu Ari tadi. Semoga Allah meridhoi karena niat kita lagi untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa yang kita hanya menuntun agar anak kita itu selamat dan bahagia dan sukses untuk masa depannya. Terima kasih waktunya Bu Ari, sukses untuk kita semua. Saya yang terima kasih sudah Bu Susi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Ari. Oke, sampai ketemu. Kapan lagi ini bisa ngobrol-ngobrol lagi kita. Kapan lagi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Ari. Ya, waalaikumsalam Bu.